Nih 3 kali Pak. Wah, Dikirim kayak gini. Bilangnya PDF tapi taunya tulisannya kecil tuh, APK. Iya. APK. Iya. Nah, nanti saya curhat lagi ya Pak. Saya sapa-sapa dulu nih. Oke, halo Techliners. Welcome di Techline Podcast, podcastnya Multipolar Technology. Untuk Techliners tentunya yang gabung di sini dijamin bisa mendapatkan informasi terkini tentunya seputar teknologi, bisnis dan juga thought leadership. Nah, seperti di sesi kali ini kita akan bahas yang lebih menarik. Kenapa lebih? Biasanya udah menarik, tapi kali ini lebih lagi nih. Kita akan bahas sesuatu yang lagi marak ya. Ini cenderung ganas ya, scam-scam yang ada di teknologi digital kayak ini, mulai dari email spoofing, email phishing, sampai dengan yang barusan nih, attachment scam yang isinya bisa ransomware sampai dengan malware. Tentunya kita nggak mau terkena ini karena dampaknya, efeknya ini luar biasa buruk ya. Nah, di sesi podcast kali ini kita akan bahas gimana sih sebenarnya cara kerjanya, skemanya, dan tentunya cara counter itu semua bersama dengan para pakar yang sudah hadir spesial di podcast kali ini. Nah, di sini sudah ada 2 pakar bersama saya. Kita kenalan dulu. Sudah ada dari Multipolar Technology, Pak Rizky Pahlevi. Ya. Panggilannya Levi. Oh, Levi. Oke, dan tentunya di sini juga sudah ada perwakilan dari brand yang udah nggak asing ya di telinga ya, ini brand multinasional dari perwakilan dari Cisco System Indonesia. Pak Milton Siaan, Halo, welcome. apa kabar? Sehat tentunya. Nih saya sempat kepoin link ini ya Pak. Ini luar biasa loh. 15 tahun di dunia IT, berkecimpung di dalamnya, track recordnya udah luar biasa nih. Kayaknya pembahasannya bakalan luar biasa seru nih. Gimana kabarnya? Sehat Pak Levi, Sehat. Pak Milton? Alhamdulillah sehat. Sehat di tengah gempuran polusi ya. ya. Iya, benar sekali. Jadi sekarang kalau kita lihat ya, wah, langit Jakarta warnanya abu sekarang. Sedih banget ya Pak. Sungkan untuk keluar dari rumah sekarang. Iya, kemarin juga saya bapil Pak. Dan ini kita sedihnya 2, peringkat kedua. Betul, Iya. kita peringkat kedua, tapi bukan untuk sesuatu hal yang membanggakan, tapi tingkat polusi nomor 2 Di dunia ya di dunia, Pak ya. benar sekali. Dan tentunya Bapak ini WFH atau gimana nih Pak? Oh, di Cisco kita sebenarnya hybrid ya, jadi kita bisa ke kantor, bisa bekerja dari rumah atau dari mana saja. Iya, karena kan polusi kayak gini kan dianjurkan buat hybrid work. Betul, kita ngelihat bahwa bagaimana anjuran pemerintah untuk 50% ASN itu untuk bekerja dari rumah, hybrid kan ya. Yes, dan untuk perusahaan lainnya pun Ya. disarankan untuk hybrid. Nah, ini kalau ngomongin hybrid Pak, balik lagi ke yang tadi saya curhat ya Pak ya. Ini scam memang udah ada, tapi pas lagi hybrid saat-saat kayak gini, ini kan makin meningkat. Nah, saya mau nanya dulu, tadi saya belum pernah sih, tapi kakak saya udah 3 kali nih hampir kena. Bapak udah pernah? Pak Levi udah pernah? Kalau saya mah belum pernah sih. Untungnya belum pernah gitu ya. Karena ya kalau saya lihat mah udah kelihatan, wah ini mah udah bahaya-bahaya, udah calon-calon kelihatan tanda-tandanya gitu ya. Udah tanda-tandanya ya. Iya. Ibarat kata dinosaurus gak bisa dikadalin. Betul. Kalau Pak Milton pernah? Saya pernah terima WhatsApp ya, yang Hmm. APK Seperti itu. Tapi dengan adanya user awareness, jadi kita tidak akan mengklik APK tersebut. Tapi kalau untuk di penggunaan dengan menggunakan laptop, Yes. ya alhamdulillah kita belum pernah menerima phishing email atau scam seperti itu, karena kita menerapkan menggunakan teknologi dari Cisco untuk cyber security. Wah, itu dia. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentunya terkait itu ya. Jadi pembahasan kita tentunya hari ini kita akan bahas mulai dari tren hybrid working, kemudian juga ini dari hybrid work ini tentunya resiko cyber attack-nya yang seperti apa nih yang mungkin muncul. Kita juga bukan hanya bahas masalah, tapi kita juga akan bahas solusinya, implementasi sampai dengan penggunaan untuk user plus IT company-nya. Ya, ngomongin hybrid work, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, ada yang enggak. Iya. Tapi mau nggak mau kan memang udah seperti ini cara kerjanya. Tapi kalau kita kupas, ini sebenarnya apa sih benefit dari hybrid work ini? Dan ya kita tahu ada resikonya juga kan, sebesar apa? Jadi sebenarnya kalau untuk dari segi benefitnya ya, untuk benefitnya ini sebenarnya untuk hybrid work ini juga lumayan banyak gitu ya. Yang pertama kalau misalnya dari segi karyawan gitu ya. Jadi karyawannya ini bisa lebih produktif dalam pekerjaannya dia gitu ya. Karena dia nggak perlu ada di kantor untuk melakukan pekerjaannya dia bisa melakukan pekerjaannya di mana saja gitu kan. Dan juga
misalnya dia lagi di rumah gitu atau lagi dia di kedai kopi atau dimanapun dia berada gitu, dia tetap bisa melakukan pekerjaan dia gitu. Dan juga dari segi istilahnya work life balance gitu, karena sekarang kan orang banyak komplain, aduh work life balance gue kurang balance nih gitu kan. Gitu ya. Nah itu juga mereka juga bisa lebih balance dengan adanya hybrid work ini gitu. Mereka tetap bisa produktivitasnya tetap meningkat, tapi mereka juga tetap punya waktu untuk punya waktu dengan keluarga gitu ya. Nah mungkin itu sih kalau dari segi benefitnya kalau dari employee gitu ya. Oke, mungkin kalau dari Pak Levi rasainnya ini kan rasain langsung nih, gimana Pak? Nah, menambahkan yang disampaikan oleh Mas Levi tadi, jadi mungkin salah yang lainnya itu adalah dari sisi cost gitu ya. Nah, kalau kita bekerja secara hybrid itu kecenderungannya kita akan bisa saving cost. Saving costnya itu contohnya ketika kita mau pergi ke kantor, kita akan bayar tol, kita akan membeli bahan bakar. Nah, kita bisa saving cost tersebut. Costnya itu kita pakai buat apa? Mungkin ini kita bisa costnya tadi itu, duitnya tadi itu kita bisa pakai untuk connecting to our family. Misalkan kita bisa bawa staycation keluarga kita gitu, kita bisa lebih connected ke keluarga kita. Kita punya waktu yang lebih untuk keluarganya kita gitu. Nah, saya pribadi juga memanfaatkan hybrid work ini untuk belajar, untuk ambil sertifikasi, sehingga menjadi lebih produktif juga gitu. Jadi saya bukan hanya melakukan pekerjaan untuk profesional, tapi juga untuk personal improvement bagi diri saya sendiri, lebih produktif juga gitu. Itu dari sisi user, dari sisi employee-nya, betul. Dari sisi company-nya? Dari sisi company juga sama. Dari sisi company juga pasti akan saving cost. Bayangkan kalau misalkan semua employee datang ke kantor, kita kan harus nyalakan semua lampu. Akan ada tagihan listrik yang lebih besar gitu. Kalau misalkan mostly karyawannya kita itu bekerja secara hybrid, kita nggak mungkin biaya listrik, tagihan listrik nggak sebesar ketika semua employee karyawannya itu datang ke kantor. Kemudian kita tidak perlu mungkin membeli air mineral yang jumlahnya sama banyak seperti dengan karyawan tersebut datang ke kantor, seperti itu. Iya, mudah dalam hal waktu, reduce stress juga ya Pak. Tapi biaya juga. Tapi balik lagi resikonya juga ada. Pastinya, setiap teknologi itu pasti akan come up dengan benefit, come up juga dengan risiko gitu. Nah, risiko yang paling kelihatan itu, yang paling contohnya kayak tadi phishing, kita ngelihat bagaimana para threat actor memanfaatkan usernya kita untuk mengklik phishing tersebut. Tujuannya buat apa? Untuk kepentingan threat actor. Contoh yang lainnya lagi, malware. Kita ngelihat ransomware. Pada umumnya ransomware itu datangnya dari user. Ketika user tersebut mengklik email phishing atau website phishing dan segala macam. Kemudian kita ngelihat juga bagaimana misalkan kita ngomongin misalkan masalah data classification dan lain-lain. Nah, mungkin bisa ditambahkan dari Mas Levi terkait dengan hal ini. Ya, mungkin kalau tadi kan dari Mas Milton itu lebih ke resiko gitu ya, lebih ke resiko ketika hybrid work ini gitu ya. Dan juga dari resiko tadi juga menjadi sebuah challenge gitu ya bagi tim IT dari perusahaan itu gitu ya. Jadi dimana ketika mereka ketika semua karyawannya bekerja dari kantor gitu, mereka bisa memonitor apa saja yang istilahnya diakses atau dilakukan oleh si employee ini gitu ya. Sedangkan apabila diberlakukan hybrid work ini, mereka tidak bisa memonitor secara langsung gitu, atau istilahnya memonitor si employee ini dia buka situs apa gitu kan. Kita juga kalau di kantor ini kan pastinya mereka punya perimeter security-nya sendiri gitu, atau punya security tool sendiri gitu ya. Cuman bagaimana ketika hybrid work ini diberlakukan gitu kan, mereka mengakses internet aja, istilahnya mereka akses internet dari area public place gitu, which is yang keamanannya sebenarnya dipertanyakan seperti itu kan. Dan kita nggak dari segi IT operational security di perusahaan itu juga tidak bisa mengontrol hal itu seperti itu. Apalagi kalau misalnya isinya data-datanya data-data. Betul, apalagi dari laptop yang biasa dipakai itu atau end device yang biasa dipakai itu kan pasti dari perusahaan gitu ya. Dan isi storage-nya juga, penyimpanannya juga pastinya ada data-data, entah data pembelian atau mungkin data invoice dari si perusahaan itu, ataupun data penting yang bersifat private gitu ya untuk perusahaan itu seperti itu. Itu kan bisa bocor karena
adanya hybrid work ini juga. Maksudnya itu juga menjadi salah satu risk and challenge gitu ya. Nah itu dia tuh udah menyangkut undang-undang PDP. Betul. Itu sangat besar sekali kan resikonya ya. Iya, akan diberlakukan tahun depan kalau kita terjadi kebocoran data yang which is itu mostly datang dari hybrid user gitu ya. Yes. Dendanya itu 2% dari revenue organisasi. Jadi resiko yang mengincar ujung-ujungnya ujung-ujungnya uang dan ujung-ujungnya reputasi. Masalah reputasi. Bayangkan kalau suatu organisasi itu terkena cyber attack, maka yang paling besar itu sebenarnya kerugiannya adalah dari sisi reputasinya. Susah sekali loh membangun branding. Itu luar biasa. Tapi ngomongin resiko, ada cara dong Pak buat addressing itu. Pastinya. Ada teknologinya, pasti ada teknologi yang bisa digunakan untuk memitigasi resiko-resiko tersebut, untuk membantu hybrid work tersebut bekerja secara aman, secara secure gitu dimanapun mereka berada. Cisco juga mempunyai teknologi tersebut dan ini akan kita bahas di podcast kali ini. Ya, solusi nih Pak. Apalagi kalau misalnya perusahaan karyawannya banyak. Tuh. Pengamanannya harusnya seperti apa? Oke, jadi terlepas dari jumlah karyawannya mau banyak atau sedikit, kita harus memberikan proteksi yang maksimal kepada seluruh employee-nya kita, kepada seluruh resource-nya kita. Nah, kalau kita ngomongin proteksi tersebut, kita juga harus datang dengan teknologi yang mudah digunakan oleh employee. Karena kita tahu background employee itu bermacam-macam ya. Ada yang IT user, ada yang non-IT user juga gitu. Nah, ngomongin proteksinya kira-kira bagaimana proteksi yang maksimal tersebut? Bagaimana proteksi yang baik tersebut? Nah, kita harus bisa menyediakan proteksi yang bukan hanya menyediakan proteksi terhadap phishing, termasuk juga malware, termasuk juga untuk akses-akses yang lainnya, port-port yang lainnya. Karena kita sebagai contoh tadi kita ngomongin data classification. Kita bagaimana sih caranya personal information tersebut dikirimkan atau didapatkan oleh threat actor dengan menggunakan metode yang disebut sebagai data exfiltration. Nah, bagaimana caranya kita bisa memproteksi juga terhadap data exfiltration tersebut? Nah, Cisco menyediakan solusi yang kita sebut sebagai Cisco Cloud Security yang kita bisa deliver dengan menggunakan Cisco Umbrella atau Cisco Secure Access. Nah, Cisco Umbrella dan Cisco Secure Access menyediakan proteksi terhadap cloud-based proxy gitu ya. Tujuannya untuk memproteksi seluruh akses yang berbasis web, kemudian menyediakan proteksi terhadap DNS security. Kalau tadi disampaikan ada email atau domain yang mirip-mirip nih. Nah, dengan DNS security tadi itu kita bisa proteksi. Oh, ini domainnya bener nih, ini domainnya palsu ini. Nah, itu bisa diproteksi dengan DNS security. Kemudian Cisco Cloud Security juga menyediakan proteksi untuk firewall as a services dan juga untuk cloud-based IPS. Seperti itu. Selain itu juga menyediakan proteksi untuk melindungi personal information-nya kita dengan melalui cloud DLP. Nah, ini adalah berbagai macam capability yang kita bisa deliver dengan menggunakan cloud security dari Cisco. Yang ini kalau kita terapkan dengan benar kepada remote employee, maka kita akan bisa menyediakan proteksi yang maksimal kepada remote employee dan pada saat yang bersamaan mudah digunakan oleh remote employee tersebut. Oh, oke. Dan memang kalau kita bicara soal security itu kan people, proses, teknologi. Infrastruktur teknologi. Betul. Tapi yang memang yang paling lemah itu people-nya nih Pak. Selalu. Apalagi di zaman sekarang ini kan hacker canggih-canggih nih yang lagi viral-viral tuh, domainnya tuh memang mirip banget, cuma beda huruf, angka A kecil sama A yang gimana gitu ya. Dan kayaknya saya rasa pemimpin perusahaannya juga bisa aja salah klik gitu. Dan yang kayak gitu-gitu bisa juga gitu. Mungkin Pak Levi mau nambahin? Sebenarnya kalau kayak gitu kan bisa namanya human error gitu ya. Kita kan yang namanya manusia tidak pernah luput dari kesalahan gitu ya. Jadi ya sebenarnya salah satu tindakan pencegahan gitu ya. Memang tadi dimulai dari people gitu ya. Kita memberikan edukasi atau pemaparan lah gitu ya. Kita memberikan pemaparan terkait ancaman yang terjadi, yang marak terjadi seperti itu. Lalu yang kedua, setelah people-nya sudah kita berikan edukasi gitu ya, kita juga harus menerapkan teknologi yang bisa memproteksi kita dari ancaman tersebut gitu. Misalnya tadi dalam hal ini kita mencoba untuk menerapkan secure web gitu ya, secure web atau email atau endpoint protection misalnya, atau mungkin multi-factor authentication gitu ya. Misalnya kayak kita mau login gitu, kita mau login ke email atau kita mau login ke aplikasi internal perusahaan gitu, kita ada yang dinamakan multi-factor authentication seperti itu.
Oke, dan balik lagi kalaupun tadi semirip itu pun ya memang ada teknologinya. Betul. Bisa dengan Cisco ya Pak. Betul. Jadi itu kayak misalkan kita milih klik BCA sebagai contoh. Ternyata KI biasanya pakai huruf I gitu ya. Wah dengan angka 1. Kadang-kadang kita sering sekali, banyak sekali user yang terkecoh dengan tersebut. Nah, itu bagaimana caranya kita bisa menghindarkan domain-domain spoofing yang kita sebut seperti itu. Baik Techliners, kita sudah sampai di penghujung sesi podcast kali ini. Tentunya ini aku mau ingetin lagi, mumpung masih gratis, jangan lupa tentunya main ke microsite-nya Multipolar Technology dan juga Cisco System Indonesia, yang linknya tentunya akan ada di kolom deskripsi. Dan tentunya sekali lagi Pak Levi, Pak Milton, thank you so much. Terima kasih. Thank you. Ini kita singkat podcastnya tapi insight-nya baru dan juga menarik, luar biasa. Dan tentunya untuk Techliners nih ya, yang masih ingin tahu seputar solusi keamanan dari Cisco System Indonesia dan juga solusi keamanan cyber dari Multipolar Technology, tentunya kita membuka saluran komunikasi nih untuk diskusi, konsultasi, mendapatkan penjelasan lebih terperinci lagi pun bisa. Silahkan menghubungi kami melalui email ataupun nomor telepon yang tertaut di kolom deskripsi. Akhir kata jangan lupa like ya jika dirasa bermanfaat. Mungkin ada hal-hal yang mau dibahas nih di podcast selanjutnya, silahkan komen di bawah. Dan tentunya don't forget to subscribe. Akhir kata tentunya stay produktif, stay safe, and stay healthy. Cheers. Cheers.